malam, perkenalkan nama saya Maria Demetris Neo, NIM 1723030018, semester 7, kelas B reguler sore. Di sini saya akan membahas dari tugas review buku yang ketiga, atau yang diambil perencanaan dan kebijakan sosial. Kebijakan sosial dan publik Alzheimer, penyakit di Amerika Serikat. Penyakit Alzheimer dan demensi lainnya. Pertama kali membahas tentang definisi penyakit Alzheimer atau AD dan membedakannya dari definisi demensi lainnya. Ini menggambarkan betapa problematikanya untuk mendiagnosiknya dengan tepat. Sebagian karena sering bercampur jenis lain, tetapi juga karena dapat bervariasi antara individu. Bab selanjutnya memeriksa tahapan DAD dan gejala menyertai di masing-masing tahap. Ini kemudian mengalihkan perhatian pada teori yang bersaing tentang penyebab AD dan berbagai kerangka kerja untuk mempelajarinya. Meski penyakit model dominan dalam literatur, bukan tanpa kontroversi. Itu bab ini kemudian merangkum kemungkinan pengujian untuk DA, bentuk lain dari gangguan kognitif, dan individu asimptomatik yang berisiko tinggi mengembangkan DA. Terakhir ini menyajikan data tentang prevensi DA dan kematian di Amerika Serikat dan tingkat global. Tetapi juga karena itu bervariasi dengan antara individu, sebagai karena sering bercampur dengan jenis lain, tetapi juga karena bervariasi antara individu. Selanjutnya membahas tahap AD dan gejala pada setiap tahap. Ini kemudian mengalihkan perhatian untuk bersaing teori penyebab DA dan berbagai kerangka kerja untuk dipelajari itu. Meskipun model penyakit dominan dalam literatur, tetap saja sangat kontroversial. Bab ini kemudian menganalisis kemungkinan pengujian untuk DA, bentuk gangguan kognitif lainnya, dan individu tanpa gejala berisiko tinggi mengembangkan DA. Mendefinisikan penyakit Alzheimer dan demensia lainnya. AD adalah gangguan otak yang berprogresif dan tidak dapat disembuhkan, yang secara bertahap merusak ingatan, penilaian, keterampilan penalaran, kepribadian, otonomi, dan pada akhirnya fungsi tubuh seseorang. Meskipun penyebabnya tetap ada tidak diketahui, itu mengakibatkan hilangnya neuron terukur. Kerusakan neuron jadi mereka tidak lagi berfungsi dengan baik, dan hilangnya sinapsi atau koneksi saraf yang melalui pesan diteruskan dari neuron ke neuron. Juga dikenal sebagai penyakit Alzheimer yang menyerangkan terlambat. DA pada dasarnya adalah penyakit pada usia lanjut dewasa, meskipun gejala pertama dilihat dapat terjadi lebih awal. AD kadang-kadang dapat mempengaruhi orang-orang semuda 30, tetapi ini jarang terjadi. Ketika AD berjalan dalam keluarga, itu disebut penyakit Alzheimer keluarga atau VAD. Penyebab yang mendasari dari faktor risiko spesifik untuk DA tetap ada tidak jelas meskipun investasi penelitian cukup besar. Pada tahun 2011, National Institute NIA dan Alzheimer mengusulkan kriteria dan pedoman yang direvisi untuk mendiagnosis iklan. Kriteria dan pedoman ini mempengaruhi yang diterbitkan pada tahun 1984. Itu karena versi sebelumnya terutama didasarkan pada penilaian klinis dokter tentang penyebab gejala individu seperti yang dijelaskan oleh individu dan anggota keluarga, hasil tes kognitif, dan umum penilaian neurologis. Teori tentang penyebab penyakit Alzheimer. Menurut Komisi Lancet baru-baru ini, meskipun penelitiannya mengesankan upaya selama 3 dekade terakhir, mekanisme penyebab AD tetap ada tidak jelas. Ini telah menghasilkan serangkaian teori varian tentang penyebab DA, beberapa di antaranya dominan di berbagai waktu. Sangat mungkin bahwa banyak teori yang terlibat. Yang pertama, hipotesis kolinerik. Investigasi biokimia sistematis oleh pasien dengan DA dimulai pada akhir 1960 dan awal 1970-an. Harapannya adalah yang jelas kelainan leukemia
ditentukan akan diidentifikasi, asalkan dasar untuk pengembangan intervensi terapeutik cholinergic hipotesis difokuskan pada neurotransmitter reseptornya sirkus saraf dan menyatakan bahwa asetilkolin, terutama sistem cholinergic nikotin, penting untuk memori dan perhatian. Itu mengemukakan degenerasi itu neuron cholinergic di otak depan basal dan hilangnya neurotransmisi cholinergic di korteks cerebral dan area lainnya. Yang kedua, hipotesis kaskade amyloid. Ketika ilmu kedokteran secara umum berpindah dari perspektif ilmu saraf, sistem ke genetika dan biologi molekuler, sebuah celah muncul untuk menggantikan hipotesis cholinergic dengan hipotesis yang dianggap lebih kuat, yaitu hipotesis kaskade amyloid. Teori ini mengusulkan itu akumulasi berlebihan peptida yang disebut beta amyloid dan di otak mengganggu komunikasi di antara sel-sel otak, akhirnya membunuh mereka sehingga menyebabkan AD. AD dan dimensi lainnya jelas menghadirkan masalah kritis bagi unit serikat dan global. Sayangnya, meskipun telah dilakukan penelitian lebih dari setengah abad, tidak seperti penyakit utama lainnya. Kami tidak memiliki pemahaman jelas tentang penyebab AD. Ini telah menghasilkan banyak teori dan solusi yang diklaim, meski sampai saat ini belum ada yang berhasil membendung AD. Selain itu, AD mempengaruhi banyak pihak dan membutuhkan perawatan pribadi yang padat karya dan waktu yang lama periode penurunan. Di satu sisi ada jutaan pasien dan keluarganya, anggota yang harus sering memikul beban perawatan selama bertahun-tahun, dan kesehatan memberikan dana yang harus membayar biaya AD. Di sisi lain, banyak sektor memiliki kepentingan ekonomi yang tinggi di AD, dari farmasi yang kuat secara politik dan instruksi perawatan memori yang berkembang pesat hingga penelitian AD komunitas. Untuk semua kepentingan komersial pinggiran, internal yang bersaing tuntunan banyak pihak, ini meningkatkan ketegangan politik dan angkatan berbagai masalah kebijakan. Konteks kebijakan publik, penadaan, dan kebijakan inisiatif. Bab ini menguraikan proses pembuatan kebijakan dan kebijakan konteks penyakit Alzheimer atau AD dengan merangkum berbagai macam masalah di sekitarnya. Ini mengkaji mengapa AD menjanjikan untuk menjadikan tantangan kebijakan di masa depan karena prevalensi dan biaya ekonominya meningkat. Itu merinci biaya ekonomi dan sosial AD dan menggambarkan bagaimana biaya tersebut mengancam sistem perawatan kesehatan yang bangkrut kecuali kita mengembangkannya secara memadai kebijakan antisipatif untuk menangani masalah yang mereka angkat. Babnya juga meneliti dana penelitian untuk DAA dibandingkan dengan penyakit lain dan merangkum inisiatif kebijakan terbaru, komisi dan asosiasi laporan untuk menghadapi tantangan yang ditimbulkan memiliki peranan dalam membingkai kebijakan AD. Tetapi bahkan dalam sistem politik kesatuan seperti di Inggris, penyakit yang beraneka ragam dan berdurasi lama, ini menunjukkan bahwa kebijakan dapat sangat bervariasi menurut lokasi. Pembuatan kebijakan untuk penyakit Alzheimer. Kebijakan publik dapat dikategorikan sebagai salah satu dari 3 tipe dasar: regulasi, distributif, dan redistributif. Kebijakan peraturan memberikan batasan atau pembatasan tindakan kelompok atau individu. Mereka memberikan aturan perilaku dengan sanksi yang didukung oleh otoritas pemerintah. Kebijakan distributif didasarkan pada pengertian barang publik, misalnya barang dan jasa yang menguntungkan semua warga negara, tetapi kemungkinan kecil dicapai oleh tindakan sukarela individu karena kurangnya sumber daya yang memadai. Barang publik didefinisikan oleh setiap masyarakat berdasarkan bagaimana tanggung jawab pemerintah diinterpretasikan secara luas. Biasanya, kebijakan distributif menyediakan keuntungan atau manfaat bagi segmen masyarakat tertentu, terutama melalui
kekuatan dompet. Dengan demikian, intervensi juga menimbulkan pertanyaan siapa yang mendapatkan prioritas tinggi untuk menggunakan prosedur, apakah perusahaan asuransi harus membayar apa yang mungkin perawatan eksperimental, dan sejauh mana pemerintah dapat atau seharusnya mengatur penggunaannya. Jika akses ini ingin adil dan cakupan universal, bagaimana caranya? Apakah itu akan didanai? Area kebijakan utama DA meliputi yang pertama, penadaan penelitian. Kebijakan pendanaan sangat penting untuk penelitian tentang penyebab AD, cara mencegahnya, cara mengidentifikasi secara dini dan akurat, dan bagaimana memperlambat jika tidak menyembuhkan itu. Yang kedua, kesehatan. Kebijakan pembayaran dan fungsi regulasi di Medicare memiliki implikasi langsung bagi orang yang hidup dengan DA yang adalah penggunaan perawat akut terberat. Yang ketiga, layanan dan dukungan perawat jangka panjang. Kebijakan pembayaran untuk panti jompo dan strategi untuk mendukung kehidupan komunitas sangat penting bagi pasien DA. Sekitar 75% diantaranya akan menghabiskan waktu di panti jompo pada tahap tertentu. Yang keempat, kesehatan masyarakat. Mengatasi gaya hidup sehat dan faktor risiko serta edukasi penting untuk pendekatan kesehatan masyarakat dan mengolah meningkatnya beban DA. Aktivitas kebijakan Alzheimer terbaru. Undang-undang Proyek Alzheimer Nasional disahkan dengan surat bulatan kedua Gedung Kongres dan ditandatangani menjadi undang-undang oleh Presiden Obama di 2011. NAPA menyerukan rencana strategis nasional lintas Badan Federal untuk mengatasi krisis DA yang semakin meningkat, dan pada Sekretaris Departemen Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan untuk mendirikan Proyek Alzheimer Nasional untuk yang pertama membuat dan memelihara rencana nasional penanggulangan DA yang terintegrasi, mengordinasikan penelitian dan layanan DA di seluruh badan federal, mempercepat perkembangan pengobatan untuk mencegah, menghentikan atau membaliknya jalur, meningkatkan diagnosis dini dan koordinasi perawatan dan pengobatan, komersialisasi dan peluang yang tidak diatur untuk mendapatkan keuntungan dari suatu penyakit adalah masalah dengan semua penyakit dan kondisi, tetapi DA bahkan lebih bermasalah karena ketakutan akan demensia diperburuk oleh kurangnya bukti pemilihan pengobatan, membukanya untuk kurang dari perdagangan obat yang diteliti. Meskipun memanfaatkan retan itu tercela kedengarannya, seseorang harus bermain aman, di mana di sana adalah $1 yang harus diperoleh. Anda bisa bertaruh bahwa seseorang akan menyamarkannya uang. Seperti diilustrasikan oleh contoh di sini, ada sederajat kesalahpahaman, penipuan, dan duplikasi yang terlibat. Strategi pemasaran berkisar dari bentang yang halus bukit ilmiah agar sesuai dengan tujuan seseorang atau benar-benar penipuan, dan garis di antaranya adalah seringkali kabur. Protokol TIC. Penguasa obat DA yang paling banyak ditemui adalah Dr. Glenn, yang kehadirannya di internet mengesankan dan imajinatif. Berdasarkan pusat pengobatan integratif, bukti telah muncul yang selama ini diam-diam membalikkan DA pada pasien mereka melalui transformasi menakjubkan, yang oleh beberapa dokter disebut sebagai obatnya. Sebagai bukti, mereka menawarkan kasus seperti Tom, seorang pemilik bisnis berusia 69 tahun yang tidak dapat mengingat nama dan wajah orang yang bekerja untuknya. Pemindahan otak menunjukkan bukti yang jelas dari DA dan keadaan mereka memburuk dengan cepat. Tetapi hanya sedikit berbulan-bulan tingkat pengobatan ini sepenuhnya menyembuhkan gejalanya. Secara medis berbicara, DA-nya sembuh. Perlakuan keajaiban didasarkan pada sesuatu yang disebut protokol TIC. Itu ditemukan dalam sebuah buku berjudul 81 Natural Obat untuk Kanker, Diabetes, Alzheimer, dan lainnya, yang dengan murah hati ditawarkan oleh dokter secara gratis meskipun jumlah selain sangat terbatas. Keadaan kebijakan AD terus
berubah meski belum mendapatkan perhatian dari penyakit seperti kanker, penyakit jantung, dan AIDS. Itu dia berubah sering dengan meningkatkan biaya. Bab-bab selanjutnya akan membahas berbagai dimensi kebijakan yang berkaitan dengan regulasi komersial kepentingan. Masing-masing bidang ini tidak hanya memunculkan kebijakan kesehatan umum untuk masalah seperti penadaan dan penyediaan layanan, tetapi juga masalah yang unik DA karena sifat suatu penyakit yang mengakibatkan penurunan kognitif dan ketidakmampuan untuk membuat keputusan. Baik, terima kasih. Inilah hasil dari review saya. Sekian hasil pemaparan materi saya. Terima kasih. Selamat malam.